Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @ayuningtiaspr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror 45 Hari Saat KKN. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter penulis. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jawa Tengah 2019. Nama sumber, sebut saja Andika. KKN. Momen yang menguras tenaga bahkan menguras kantong mahasiswa semester hampir akhir. Mengabdi kepada masyarakat. Membuat program kerja untuk sedikit mengedukasi dan memberikan secuil kenangan di mana aku pernah hidup bersama teman-temanku di desa itu. Hidup bersama teman dan dihadapkan dengan warga sekitar yang sebagian besar belum menerima pengaruh dari luar. Belum lagi masalah mindset orang-orang tentang mahasiswa KKN adalah sumber uang. Ketika datang ke sebuah desa langsung dibantai dengan harga air, listrik, dan makanan yang sangat tinggi. Meminta dibuatkan ini itu untuk menunjang warga sekitar dan perpisahan KKN yang mewah. Uang dari mana? Aku sebagai mahasiswa saja masih meminta uang orang tua. Jajan di burjoan, kopi satu untuk 3 orang, dan kalau puasa mencari takjil di masjid. Tragis memang jika mendapatkan dusun yang seperti itu. Tapi di sisi lain, aku juga mendapatkan keluarga baru. Teman KKN yang menjadi keluarga. Bapak atau ibu pemilik rumah yang kami jadikan posko KKN dan warga sekitar. Itulah keluarga baruku. Oh iya, tak jarang pula banyak tempat KKN yang masih hangat dengan penunggu dusun dan harus hidup berdampingan dengan mereka. Salam, sopan santun selalu aku junjung dimanapun aku berada, terutama di tempat baru. Kalau enggak, mereka enggak akan segan-segan untuk senggol bacok. Sedikit saja berbuat kesalahan, kasusnya akan sangat fatal dan mengancam nyawa. Informasi tempat dan nama-nama teman kelompok KKN-ku keluar. Aku melihat di tempatku di kota T, Provinsi Jawa Tengah. Setelah aku mulai melihat nama temanku, ternyata hanya ada 3 laki-laki termasuk aku dan 7 perempuan. Sepi banget lanange gur telu. Masalah udut we rame mesti. Sepi banget laki-lakinya cuma 3. Cuma masalah rokok aja pasti bakal rame. Gerutuku waktu itu mengetahui aku sebagai kaum minoritas di kelompok KKN ini. Kira-kira 2 bulan aku mengetahui informasi itu. Aku hanya mengetahui nama kecamatannya saja yang bernama Kecamatan Nyamping. Karena salah satu teman kelasku rumahnya ada di kota T. Jadi aku bertanya padanya siapa tahu dapat bocoran sedikit-sedikit tentang Kecamatan Nyamping. Des, rumahmu sama Kecamatan Nyamping mananya? Tanyaku pada Uzi, teman kelasku. Jauh kalau dari rumahku. Kenapa? Jawab Uzi. Kamu dapat KKN di mana? Aku di kecamatan itu, jawabku.
Aku di Gunung Kidul. Jauh sekali kamu sampai daerahku. Padahal rumahmu ujung pinggir pantai selatan. Berisik, tahu nggak tempatnya? Jawabku kesal karena Uzi selalu mengejekku. Sepemahamanku, Kecamatan Nyamping itu ada dua. Yang satu di pegunungan perbatasan dengan Kabupaten K. Nah, yang satunya itu di tengah kota. Enak kalau kamu dapat sana. Oh iya ya, terima kasih, kataku. Kami sekelompok menunggu dan terus menunggu kabar dari kampus perihal nama kelurahannya supaya kita bisa lebih mempersiapkan segalanya dan segera melakukan observasi. Dan H-2 minggu baru keluar. Dan lagi informasi terbaru mengenai KKN. Kelompokku dipindah ke kecamatan yang lain. Semula kami di Kecamatan Nyamping dan sekarang di Kecamatan Timang. Tetapi tetap belum ada nama kelurahannya atau desanya. Sebenarnya jadi KKN apa enggak ini sih? Ucapku karena saking kesalnya dengan pihak kampus. Siang, ya boleh. KKN di desa ini. Kok saya belum mendapat surat langsung dari kampus Anda ya mas? Jawab Pak Lurah heran. Iya Pak, maaf sebelumnya. Ini kami kesini juga tidak membawa surat. Soalnya dari kampus juga belum turun dan kami langsung mengkonfirmasi kepada Bapak untuk lebih jelasnya. Jelas Malik. Sebentar mas. Selama ini jarang ada KKN di desa ini mas. Apa benar di sini? Pertanyaan Pak Lurah yang menaruh curiga. Iya Pak, di Kecamatan Timang, Kelurahan Tekuk. Di sini kan Pak tempatnya. Malik menjelaskan. Nah ini mas, Anda salah kecamatannya. Di sini memang Kelurahan Tekuk, tapi ini Kecamatan Subal, sahut Pak Lurah. Aduh, maaf sekali Pak, kami yang kurang teliti membaca alamatnya, jawab Malik. Setelah percakapan itu, teman-temanku mencari lagi Kecamatan Timang, dan memang nyasarnya tidak tanggung-tanggung. Hampir 2 jam jaraknya dengan kecamatan yang seharusnya. Kata Rika, Kecamatan Subal masih sangat singup, pohon-pohon yang tinggi dan jalanan yang masih sangat sepi. Untung tidak jadi di sini, kata Rika sambil senyum tipis. Akhirnya mereka sampai juga di Kecamatan Timang dan bertemu dengan Bapak Camat dan langsung diarahkan menuju kelurahan. Bapak Lurah ternyata tidak mau menerima kedatangan kelompok kami karena tidak ada surat pemberitahuan dan ada sedikit perbincangan antara Pak Camat dan Pak Lurah. Dengan peran serta Pak Camat, akhirnya kami bisa diterima oleh Pak Lurah. Selang beberapa hari, surat pemberitahuan turun dari kampus. Rika dan Malik beserta perwakilan kelompok kembali ke sana untuk membicarakan administrasi selama KKN. Sehari dipatok harga Rp20.000, makan 3 kali, listrik dan tempat. Jujur, kami semua agak kesal karena dari kampus apa-apa serba mendadak. Mendapat harga yang cukup tinggi karena kami 45 hari di tempat KKN dan dusun yang belum jelas namanya. Pelepasan KKN. Setelah selesai pelepasan KKN di aula universitas aku dan teman-temanku KKN berkumpul di food court untuk mengenal satu sama lain. Karena pada tahun itu gencar sekali street horror KKN di desa Penari. Aku spontan bertanya kepada teman-temanku, di sini ada yang punya penyakit non medis? Tanyaku. Semua menjawab satu persatu dari ada yang punya asma, alergi dingin, sama pantangan permakanannya. Selesai menjawab sampailah kami kepada Rika. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat perdemitan duniawi. Aku ndik, maaf ya teman-teman, aku punya kekurangan, bisa melihat hal seperti itu, bisa berkomunikasi dan ini sudah dari kecil, kata Rika.
diibaratkan seperti Risa Saraswati kurang lebih. Santai Rik, nggak apa-apa. Kemarin kamu dapat apa ketika observasi sama Malik? Tanya Asti. Oh iya, kemarin kelupaan. Kan Pak Lurah yang sekarang udah mau habis masa jabatannya. Jadi tanggung jawab semua dilimpahkan kepada Pak Carik. Tapi kalau menurutku ya Pak Lurah dan Pak Carik itu nggak satu pemikiran. Jelas Rika. Tempatnya gimana Rik menurutmu? Tanyaku langsung menuju hal yang aku khawatirkan. Ini baru ngomongin Pak Lurah, kamu malah tanya itu Dik. Jawab Rika dengan suara renyahnya. Gimana Rik? Lanjutku. Mengerikan, sahut Rika. Satu kata beribu makna yang diucapkan Rika. Selesai mengucapkan kata itu, Rika langsung meminta izin pulang duluan. Mungkin karena ia tak mau membuat teman-temannya takut akan hal itu. Dari 4 kelompok yang diterjunkan, Rika mahasiswa yang paling aktif, dekat dengan dosen pembimbing lapangan, dan dekat dengan pihak kelurahan. Penerjunan ini dilakukan di lapangan universitas. Pihak kampus menyediakan bus untuk keberangkatan kami ke tempat KKN. Sekali lagi kami belum tahu akan ditempatkan di dusun apa. Kami hanya mengetahui kecamatan dan kelurahannya saja. Kelompokku yang ikut bus hanya Malik karena menemani DPL. Aku dan yang lain membawa motor karena alasan geografis dan juga agar enak berpergian jika membutuhkan sesuatu. Ditambah 1 mobil pick up milik Asti untuk membawa barang-barang kita. Ketika mulai OTW, ada saja halangannya. Ada tilangan polisi dan ternyata STNK motorku kurang 3 hari sudah mati. Tapi karena kepiawaianku dalam berbicara, akhirnya aku terlepas. Dan tak lama ban motor Rika bocor. Mau tidak mau harus berjalan kaki mencari tambal. Selesai kita berangkat. Karena Rika dan Malik yang observasi kemarin, mereka berada di depan sebagai penunjuk arah. Kami sampai pada suatu ketika mereka berhenti dan bertengkar. Lek, aku yakin belok gang sini, kata Rika kepada Malik, yang kelihatan muka mereka sedang berapi-api. Enggak Rik, harusnya yang sana tadi, bantah Malik. Enggak Lik, aku yakin, sahut Rika. Dibilangin gak percaya, udah ayo jalan-jalan, kata Malik, yang kesal dengan Rika begitu juga sebaliknya. Rika sangat yakin bahwa itu gang yang dilaluinya pada saat observasi kemarin, tapi tidak sampai-sampai. Aturan 3 jam kita sudah sampai, tapi ini hampir 4 jam belum sampai juga. Jalan yang kami lalui adalah hutan, benar-benar seperti hutan, karena pohon samping kiri dan kanan jalan sampai menjadi satu, tepat di atas jalan itu. Setelah melewati jalan hutan yang cukup panjang, kita menemukan satu dusun yang bertuliskan Dusun Jebahan Lor. Dusun yang sangat sepi, sunyi, senyap seperti dusun mati. Tanpa memikirkan dusun itu, aku lanjut dari kejauhan. Aku melihat warung yang buka. Kami semua ke sana, berharap ada yang memberitahu kemana seharusnya kami berjalan. Di sana ada seorang bapak-bapak parubaya sedang menikmati makanannya. Nuwun sewu Pak, badhe nyuwun pirsa, menawi badhe wonten kelurahan Tekuk lurus medal niki Pak. Permisi Pak, mau bertanya. Kalau mau ke kelurahan Tekuk, benar lewat sini Pak, tanyaku kepada bapak itu. Jenengan kebablasan Mas, lewat dalan mriki mawon sing rada cepet. Jenengan mangke lewat dalan sing niki, jedulane kali lurus, terus wonten siji dusun taksih lurus. Nah mangke empun cekap kalian kelurahan. Anda kelewatan jauh Mas, lewat jalan sini saja yang agak cepet.
Anda nanti lewat jalan yang ketemunya sungai lurus. Terus ada satu dusun. Masih lurus, nah nanti sudah dekat dengan kelurahan. Kata bapak yang menerangkan jalan sembari menyeruput kopinya. Oh, nggih Pak. Matur nuwun. Monggo Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Mari Pak, kataku sambil meninggalkan warung itu. Aku sampai berpikir, apakah itu warung beneran? Warung atau halusinasiku saja? Karena jarang sekali terlihat orang di sini. Kami mengikuti jalan yang diarahkan bapak tadi, melewati kembali dusun Jebahan Lor yang sepi itu, dan sampailah kepada sungai. Dan kami sedikit lega karena ada beberapa orang yang menambang pasir di sana. Takut salah jalan lagi, aku memutuskan untuk bertanya kembali kepada salah seorang yang ada di sana. Dan alhamdulillahnya kali ini benar. Jadi aku dan teman-temanku memutari daerah sini. Sial, kurang lebih 1 jam perjalanan menuju kelurahan, dan sampailah pada kelurahan Timang. Kami sampai sana sudah sangat telat. Hanya tinggal menunggu kami untuk penerjunan. Nama dusun yang akan digunakan untuk KKN adalah Dusun Jebahan Kidul, Dusun Ceplok, Dusun Ronce, Dusun Melati, dan Dusun Semboja. KKN-ku mendapatkan di Dusun Jebahan Kidul, dan kami sekelompok langsung diserahkan kepada Pak Bayan. Pak Bayan adalah sebutan kepala dusun di wilayah tersebut. Biasanya kita menyebutnya Pak Dukuh. Nah, kalau di sini Pak Bayan. Setelah selesai acara penerjunan, kelompokku kena marah dosen. Ya wajar, dosennya marah karena kita telat hampir 1,5 jam. Pak Bayan langsung mengajak kita ke rumahnya untuk membicarakan tentang posko KKN dan lainnya. Sampai di rumah Pak Bayan, ternyata rumah beliau tidak cukup jika dihuni 10 anak KKN. Pak Bayan sudah menyiapkan tempat tinggal lain, jadi anak KKN dibagi menjadi 2 kelompok. Posko pertama dihuni oleh 4 orang, yaitu Tia, Iva, Laras, dan Putih, yang bertempat di rumah Pak Bayan. Sedangkan posko kedua berada di rumahnya Pak Bambang, 6 orang, yaitu aku, Malik, Ivan, Rika, Mia, dan Asti. Kenapa di rumah Pak Bambang? Karena Pak Bambang dulunya adalah mantan Bayan. Jadi paling tidak tahulah situasi anak KKN. Kehidupan anak KKN seperti apa. Kami berenam diantar Pak Bayan ke rumah Pak Bambang. Di sana kami bertemu Pak Bambang dan Bu Bambang. Gambaran rumah Pak Bambang adalah sebuah rumah yang sudah bertembok tetapi ubinya masih mester hitam. Dan jika diinjak sangat dingin. Pak Bambang mempunyai 2 anak. Yang satu sudah menikah dan punya anak lalu tinggal bersama suaminya. Sedangkan anaknya yang satu lagi bekerja di Kalimantan, sehingga Pak Bambang hanya tinggal berdua dengan istrinya. Oh iya, Pak Bambang bekerja menjadi kaur di Kelurahan Tekuk. Rumahnya berbentuk persegi dan ada terasnya. Teras menghadap ke jalanan yang lumayan menurun. Samping rumah ada garasi yang pintunya terbuat dari kayu. Penampakan dari luar rumah kurang lebih seperti itu. Masuk ada ruang tamu. Maju sedikit, di sebelah kiri ada kamar anaknya yang di Kalimantan. Menjadi kamar untukku dan 2 temanku si Malik dan Ivan. Di depan kamar itu ada ruangan yang cukup luas, sehingga kami jadikan tempat untuk evaluasi atau rapat kecil. Nah, di samping ruangan itu ada pintu yang kalau dibuka bisa melihat samping rumah. Maju sedikit, di sebelah kanan ada kamarnya Pak Bambang. Terus masuk lagi menuju ruangan TV. Di dekat ruangan TV itu ada kamar anak pertamanya Pak Bambang yang dijadikan tempat tidur perempuan. Dan masuk lagi sudah dapur. Dapurnya masih dapur zaman dahulu, yang kalau masak masih memakai kayu bakar, belum memakai kompor, melainkan memakai tungku. Bisa dibayangkan, tembok dan langit-langit berwarna pekat kehitaman karena kepulan asap setiap hari.
Mau seterang apapun lampu yang diberikan, tetap saja dapur itu gelap karena asap yang menjadi satu dengan tembok. Di dapur ada satu kamar lagi untuk menyimpan gas, beras, dan perkakas lainnya, dan itu sangat-sangat gelap. Di dekat dapur ada pintu ke samping yang menuju kamar mandi. Di rumah ini kamar mandinya ada dua. Sebut saja kamar mandi 1 dan 2. Aku KKN di tengah hutan. Berikan keselamatan Tuhan, ucapku dalam hati. Mobil Asti datang dan kami semua menurunkan barang bawaan. Sembari kami menurunkan barang-barang, aku melihat Pak Bayan dan Pak Bambang mengobrol sangat serius karena di raut mukanya seperti tidak santai. Mungkin mengobrol tentang kampungnya, pikirku. Selesai menurunkan semua barang dan sudah siap kami istirahat. Disinilah dimulai teror selama 45 hari di rumah Pak Bambang, yang mendapatkan teror hanya kami di rumah Pak Bambang. Sedangkan di rumah Pak Bayan, anak KKN baik-baik saja. Belum terpecahkan sampai saat ini. Kenapa alasannya? Hari pertama aku dan semua temanku berkeliling melihat-lihat dusun Jebahan Kidul ini. Kira-kira bisa membuat proker apa? Karena memang masih sangat meraba. Tahu dusunnya saja baru pas penerjunan, jadi ya serba dadakan. Sampai pada sebuah jalan yang sangat jelek dan tidak ada petunjuk arah akan sampai kemana jalan itu. Kami menunggu sejenak, siapa tahu ada orang yang lewat untuk mendapatkan informasi, sekalian serawung, supaya kami dikenal masyarakat sekitar. Jalannya seperti sungai kering, kata Ivan pada kami. Mulutnya dikondisikan, jangan kayak gitu Van, kata sambil menepuk bibirnya Ivan. Dah yuk, jalan aja, gak ada orang juga di sini, daripada nyasar di hutan, sahut Asti. Kami meneruskan perjalanan untuk keliling-keliling dan menemukan lagi jalan, tapi kali ini tidak begitu jelek. Jalan ini menuju Sendang atau sumber air. Kita ke Sendang itu dan lagi-lagi tidak ada orang di sana. Sampai mataku melihat jalan menuju alas. Jalan setapak yang sudah rusak mengarah ke alas. Sini yuk, ada jalur, siapa tahu sampai di jalan jelek tadi. Biar observasinya kita enggak sia-sia sudah sampai sini, kataku sambil menunjuk ke arah jalan itu. Kami pun melanjutkan perjalanan melewati jalan samping Sendang itu. Pemandangan yang disuguhkan adalah pohon-pohon besar sangat banyak, sehingga matahari saja sulit menemukan tanah. Hawa dingin yang selalu mengitari kita dan suara binatang yang masih sangat khas menambah pesona dusun ini. Kami berjalan sekitar 15 menitan dan Ivan berkata, "Teman-teman, jangan-jangan kita kesasar kayak KKN di desa penari itu," celetuk Ivan. "Mulutmu itu loh Van, dikondisikan. Jangan ngawur kalau bicara. Sekali lagi ngomong kayak gitu, tak pukul kamu," ujarku karena gregetan sekali mendengar Ivan selalu parno seperti itu. "Ya maaf dik, ingin hati cuma bercanda," jawab Ivan yang syok melihatku tiba-tiba marah karena mendengar ucapannya. "Bercandamu gak lucu. Dah, ayo jalan lagi. Kalau 5 menit kita enggak nemu rumah atau orang langsung putar balik," sahutku. Baru beberapa meter berjalan, kita bertemu dengan kakek dan nenek yang sudah sangat tua. Beliau berdua sepertinya baru selesai mencari makanan sapi atau kambing, karena si kakek memikul rumput di punggungnya, sedangkan si nenek membawa sabit. "Mau pergi kemana nak?" tanya kakek dengan suara gemetar, sepertinya kelelahan membawa rumput di punggungnya. "Ini mbah,"
melihat-lihat keadaan dusun. Saya dan teman-teman ini KKN di dusun Jebahan Kidul. Mau pengenalan lingkungan. Simbah dari mana? Tanyaku. Siapa tahu bisa mendapatkan sedikit informasi karena dari tadi tidak ada orang di sepanjang perjalanan kami. Dari hutan, Nak. Cari makanan sapinya Simbah. Silakan diteruskan, tapi jangan jauh-jauh masuk hutannya. Nanti kesasar, jawab si nenek. Iya Mbah, terima kasih. Hati-hati, jawab Mia. Setelah berbincang-bincang, kakek dan nenek itu berjalan menuju arah dusun. Menurutku, jalannya mereka sangat cepat dan menghilang begitu saja. Padahal kita berpapasan tadi jalannya sangat pelan. Tapi ya sudahlah, mungkin lewat jalan pintas yang kami semua belum tahu. Perasaanku sudah tidak enak. Di sini aku melirik Rika. Tak sengaja mata kami berdua saling bertemu. Dan Rika mengkodeku untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Kalian ingat Rika? Iya, dia yang indigo. Baru mau berbicara, lagi-lagi Ivan memulai obrolannya. Dik, benarkan yang kubilang? Dibilangin kok, celetuk Ivan. Sekali lagi ngomong tak pukul kamu. Ayo pulang, kataku. Karena tidak mau ambil resiko, akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini dan kembali ke posko tanpa mendapatkan informasi apapun. Kegiatan hari pertama kami adalah rapat internal di rumah Pak Bayan dan sesekali bercanda bersama beliau. Hari pertama aman terkendali. Hari kedua, aku dan beberapa temanku datang ke kelurahan untuk sekedar basa-basi. Barangkali ada yang bisa dibantu atau saling membantu. Setelah selesai urusan di kelurahan, akhirnya kami berenam kembali ke posko di rumahnya Pak Bayan. Bertemu dengan 4 teman lainnya. Di sini kami rapat internal membahas apa saja kira-kira proker fix yang akan dilakukan. Tiba-tiba Pak Carek menghampiri posko kami. Karena searah jalan pulang sekalian mampir, kata beliau. Pak Carek di sini bertanya, apa saja proker yang akan kami buat. Benar-benar diinterogasi satu persatu. Prokerku saat itu adalah membuat plang menggunakan aksara Jawa tujuanku. Paling tidak anak-anak di sini lebih mengenal aksara Jawa. Dan secara tidak langsung mereka belajar bahasa Jawa. Tapi Pak Carik memintaku untuk menambah satu proker lagi, yaitu MC, Master of Ceremony atau Pranata Acara. Tujuan beliau agar pemuda setempat bisa diandalkan ketika ada acara resmi. Ya, aku beralasan menampung dan dipikirkan terlebih dahulu. Dan juga Pak Carik berpesan kalau bisa pelangnya jangan cuma kayu, nanti cepat lapuk. Setelah menerangkan itu, beliau pamit. Uangnya siapa kalau tidak pakai kayu? Gerutuku kesal. Gampang banget dia ngomong. Dipikir duit tinggal nyetak apa? Malik menyambung kerutuanku. Ya buat aja sendiri kalau pakai besi. Pada ngapain sih ini? Orang cuma usul tadi tuh Pak Carik. Namanya usul bisa diterima atau enggak? Kata Putri yang gemas melihat kami bertiga ngomel. Dih, usul apaan itu tadi? Dia enggak usul Put, dia itu nyuruh kita, bantah Malik. Ya udah sih lakuin aja, tapi ya harus mikirin kas kelompok. Gini, kita semua mikirin solusinya. Gimana besok kita rapat lagi dan tuangkan pikiran kita semua di rapat. Sekarang kita balik ke rumah Pak Bambang karena udah sore. Sahut Rika mencoba mencairkan suasana. Ya udah oke lah, besok ya. Hati-hati yang pulang.
Semingguan di tempat KKN, khususnya di rumah Pak Bambang, kami selalu mendengar suara-suara berisik ketika malam hari. Tak kuhiraukan karena bisa saja kucing atau binatang lain. Kalaupun hantu, dia nggak akan ganggu aku juga. Dicuekin lama-lama hilang sendiri suaranya. Rutinitas di pagi hari adalah ketika subuh, Rika bangun bersama Mia untuk sholat. Sedangkan yang lainnya masih tertidur pulas. Sekitar pukul 7 pagi aku bangun, cuci muka dan menuju dapur untuk membuat kopi. Duduk di ruang tamu sambil ngopi, merokok sembari mendengar lagu. Tak lama Rika mendekatiku tanpa berkata-kata. Duduk, diam, dan hanya memandang sekitar seperti mencari celah untuk sekedar mengobrol denganku. Ku hiraukan saja, karena tidak jelas sekali perempuan satu ini. Tetapi ketika anak-anak yang lain sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Rika membuka obrolan pagi ini. Tadi pagi aku tindihan. Aku benar-benar tidak bisa berbicara. Bisik Rika padaku membuyarkan kesenanganku pagi ini. Terus, sahutku dengan cepat. Yang menindihiku anak kecil, Dik. Jawab Rika yang masih berbisik kepadaku, takut yang lain dengar. Menindihimu di mana? Jawabku dengan nada yang sedikit kupelankan. Anak itu tiduran di perutku, menindihiku dan dibuat mainan gitu loh, Dik. Aku mau bilang Asti nggak bisa. Jelas Rika. Seriusan, Rik. Jawabku kaget. Beneran, Dik? Anak kecil. Tambah Rika yang sepertinya sangat shock dengan keadaan ini. Terus, gimana kamu bisa berbicara lagi? Tanyaku. Ketika mau subuh baru bisa. Hilang sendiri anaknya. Lega banget aku, Dik. Sahut Rika. Udah bilang Maya sama Asti. Tanyaku memperjelas. Enggak berani bilang siapa-siapa, takut pada takut. Rika menundukkan kepala menunjukkan ia takut jika memberitahukan teman-temannya. Mereka semua tidak mau tidur bareng sama Rika. Ya udah, nggak apa-apa. Anggap aja bunga tidur. Yuk makan, lapar aku. Ajakku kepada Rika, supaya dia tidak memikirkan tindihan itu. Hari selanjutnya, rutinitas yang masih sama. Kembali Rika menemuiku di ruang tamu dengan keadaan cemas. Rika bilang, jika Asti baru saja bercerita padanya. Kata Asti, dia ketidian juga. Nggak bisa bergerak dan nggak bisa berbicara. Tapi Asti tidak bisa melihat apa yang membuatnya seperti itu. Tangannya ingin menggapai tubuh Mia, tapi tidak bisa. Rika khawatir jika kejadian tindihan ini berturut-turut. Kalau di Rika nggak apa-apa, tapi kalau sudah ke teman-teman kelompok, bisa menjadikan ketakutan tersendiri. Aku mendengar cerita Rika tentang tindihan Asti ini, berpikiran mengajak mereka sharing. Hari mulai siang, aku mengajak Asti dan Rika ke kota untuk membeli snack persediaan begadang. Dengan alasan itu, mereka mau diajak pergi. Setelah selesai belanja, kami pun pulang sekitar pukul 4 sore. Sampai di suatu tempat yang pemandangannya bagus, aku memberhentikan motor dan bertujuan mengajak Asti ngobrol. Siapa tahu dia mau cerita denganku tentang kejadian tadi pagi. Bagus ya buatkan setan. Basa-basi kumulai supaya bisa membawa dia ke tujuanku. Iya, Dik, jelas banget dari sini. Sahut Rika yang sepertinya dia juga tahu maksudku. Hei Ti, kenapa diem aja? Jangan ngelamun, senggol Rika pada Asti. Aku masih kepikiran tadi pagi. Jawab Asti lirik. Kamu kenapa? Tanyaku. Pokoknya aku gak bisa gerak, gak bisa berbicara pas tidur itu. Aku membuka mata mau memanggil Mia gak bisa. Aku sadar tetapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Takut banget aku, pengen pulang. Tiba-tiba Asti menangis ketika menceritakan hal yang dialaminya.
karena selama 21 tahun hidup, baru sekali ini dia merasakan hal tak mengenakan. Jangan nangis, Ti. Sabar. Ada aku, aman kok. Gini, aku ceritain tapi jangan takut ya kamu. Rika menenangkan. Akhirnya Rika menceritakan tentang ketindihannya kemarin sebelum Asti mengalaminya. Asti yang mengetahui itu semua semakin histeris dan ketakutan karena situasinya yang tidak kondusif serta hari mulai gelap. Aku mengajak mereka kembali ke posko. Biar ini menjadi cerita kami bertiga. Tidak perlu ada orang yang tahu. Di sisi lain, aku sebenarnya juga sudah sangat lapar dan badanku lengket seharian bertemu matahari di jalan. Sampai posko, aku langsung makan di dapur dan Rika mencoba menenangkan Asti. Lalu diajaknya dia ke kamar. Selesai makan, aku mandi di kamar mandi 2. Baru meletakkan handuk di gantungan dan akan menutup pintu. Tiba-tiba Rika masuk dan mengusirku. "Dik, kamu kamar mandi sana. Aku kesini," teriak Rika sambil memegangi pintu. "Terlanjur masuk sini, kamu sana, Rik," tolakku karena sangat kebelet buang air besar. "Nggak mau tahu, pokoknya aku sini. Cepetan, keluar, aku pengen mandi," Rika memarahiku. "Iya bentar, sabar. Handukku des." "Suruh gak pakai handuk apa?" jawabku kesal. "Berisik," sentak Rika. Aku menaruh curiga kepada Rika. Kenapa ia tak mau mandi di kamar mandi 1? Padahal di kamar mandi 1 ruangannya lebih luas dan lebih bagus. Sedangkan di kamar mandi 2 lebih kecil dan sedikit kotor. Apa karena di depan kamar mandi 1 ada sumur tua? Tapi kan udah ditutup sumurnya. Kenapa mesti takut? Alah, biarkan. Dasare aleman, pikirku. Setelah azan Isya, kami semua akan ke rumah Pak Bayan untuk menghadiri rapat RT atau RW. Sekalian sosialisasi dan pengenalan KKN. Kami ke sana jalan kaki, biar kalau ada warga sekitar melihat kita, bisa tahu bahwa ada KKN di dusun ini. Sekitar pukul 9 malam, rapat RT atau RW selesai. Kami yang cowok-cowok masih ngobrol sama Pak Bayan. Akan tetapi yang cewek-cewek pulang duluan ke rumah Pak Bambang. Sekitar pukul setengah 12 malam, Rika WA aku. "Dik, pulang." WA dari Rika. Tidak biasanya kalau aku pergi Rika nyuruh aku pulang. Pikirku karena memang sudah malam. Akhirnya aku berpamitan kepada Pak Bayan untuk pulang duluan. Malik dan Ivan juga ikut denganku. Karena takut kalau harus pulang berdua, akhirnya kami bertiga pulang ke posko. Jalan yang harus kami lalui untuk sampai di rumah Pak Bambang harus melewati jalan setapak, melewati beberapa rumah warga, melewati masjid, barulah sampai ke rumah. Sampai posko, aku mendapati teman-teman cewek duduk di teras dan saling berhimpitan. "Kenapa, Rik? Kok pada pucat?" tanyaku penasaran. Ning. Tidak ada jawaban sama sekali. Tipenya Rika adalah orang yang lumayan cerewet. Asik diajak ngobrol dan dewasa pemikirannya. Asti adalah tipe yang sangat cerewet, sedangkan Mia adalah orang yang lumayan pendiam. Dari mereka bertiga tidak ada yang mau berbicara. Sangat pucat, seperti habis melihat sesuatu. "Ada apa?" tanyaku sekali lagi. Anu, tadi kita di sana, anu Dik," jawab Mia terbata-bata. "Mi, yang tenang, ditenangin dulu, baru berbicara."
kataku menenangkan Mia. Tadi setelah lewat turunan dekat masjid, kita dengar seperti buah kelapa jatuh, Dik. Tapi kita sama sekali gak berani lihat itu apa. Seketika kita berhenti, terus jalan lagi. Entah perasaanku atau emang beneran buah kelapa itu menggelinding mengikuti kita. Jelas Asti. Tapi semua aman kan? Tanyaku. Aku gak tahu aman apa enggak. Kita dari tadi berdoa terus, gak berani masuk rumah. Di sini saja dari tadi, tambah Asti. Yang penting jangan lupa sopan santun ya guys di sini. Mau kemana aja permisi minta izin. Udah gak ada apa-apa, sahutku. Malik ke dapur membuatkan kami kopi untuk menemani malam yang mengerikan ini. Akhirnya cewek-cewek mau diajak masuk dan kita berdiskusi di ruang depan kamarku. Suasana cair. Mereka bertiga bisa sedikit tersenyum melihat tingkahku dan Ivan yang berusaha melucu walaupun jatuhnya garing. Di sini Malik memulai lagi menceritakan cerita-cerita horor atau urban legend yang ada di tempat tinggalnya. Perbincangan horor ini makin asyik. Semakin malam semakin asyik, sampai suatu ketika Rika yang semula hanya mendengarkan kami mengobrol memecah keseruan ini. Teman-teman, aku mau bilang, kata Rika dengan muka serius. Kenapa Rik? Bilang aja, balas Malik. Aku mau jujur, sebenarnya aku bisa mengendalikan diriku bab seperti ini, makanya aku lebih memilih diam. Aku cuma gak mau ketika aku cerita kalian malah takut sendiri, menjauhiku dan sebagainya. Tapi ini karena sudah terlanjur kejadian, aku mau cerita apa-apa yang kulihat di sini. Jelas Rika. Oke Rik, kaget sih kamu bilang ini ke kita. Gak bakal lah jauhin, gila apa? Buang itu pikiran jauh-jauh. Jadi gimana? Sambung Malik sedikit kesal dengan pernyataan Rika. Kalian kelingan pas kita keblasuk lewat dusun sing sepi banget kae dan akhirnya nemu warung. Rika memulai penjelasannya. Dusun Jebahan Lor. Ivan menyebutkan dusun itu dengan sangat jelas. Bener, seumur-umur aku lagi nemoni iki. Sumpah lagi neng kene, neng dusun kui. Kalian oleh percaya apa ora terserah. Benar, seumur-umur aku baru nemu ini. Sumpah baru di sini, di dusun itu. Kalian boleh percaya atau enggak terserah, lanjut Rika. Lihat apa kamu? Tanya Mia. Rik, pakai bahasa Indonesia aja kenapa ceritanya? Aku enggak terlalu paham. Tahu sendiri kan, aku orang Sunda. Paham sih sedikit-sedikit, pinta Malik. Ya udah oke. Kita kan orang baru nih. Biasanya orang baru seperti kita ini akan ditampakkan oleh mereka penghuni suatu tempat. Tapi tidak dengan dusun itu. Penghuni sana bahkan tidak berani menampakkan wujudnya kepada kita. Dusun itu aneh. Lanjut Rika. Anehnya, tanyaku. Rika tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah bertanya kepada kami semua. Apakah di antara kami membawa jimat atau cekelan? Teman-temanku menjawab bahwa tidak ada satupun dari mereka membawa cekelan atau pegangan atau jimat. Lalu mata Rika tertuju padaku. Dia memejamkan mata, lalu tak lama ia sedikit menganggukkan kepalanya. Rika membuka mata dan pandangan itu masih tertuju padaku. Kamu ada yang menjaga, Dik? Sontak Rika bertanya hal itu kepadaku. Semua pandangan langsung tertuju ke arahku. Iya, tapi aku tidak tahu wujudnya apa, jawabku. Mendengar perkataanku, Rika tak membahas itu lagi dan melanjutkan ceritanya. Oke lanjut ya. Ketika kita lewat dusun Jebahan Lor itu,
Aku melihat benar-benar semua rumah itu ada perwujudan kuda kepala manusia. Sumpah, baru ini aku melihat seperti itu. Dan seperti peternakan karena saking banyaknya. Sambung Rika. Sumpah? Sahut Mia. Iya Mi, dan kalian ngerti, ketika kita lewat, mereka minggir dan cuma melihat dari tempat mereka berdiri. Biasanya kan kalau ada orang baru langsung diserangkan. Kalau ini enggak, mereka tetap berdiri di rumah-rumah. Kembali Rika menyambung omongannya. Apa karena kamu, Rik? Tanyaku. Bukan, justru karena kamu, Dik, balas Rika. Aku? Tanyaku kembali padanya. Pintu samping dan jendela memang sengaja belum kami tutup. Tiba-tiba dari kedua arah itu ada angin kencang yang sangat dingin menembus rusuk. Angin lewat dan hanya sekali saja. Tapi sumpah, aku masih ingat sekali angin itu sangat dingin seperti mencabik kulitku. Rika kaget lalu menutup pintu dan jendela. Ia mengakhiri obrolan malam ini dengan alasan sudah dini hari. Gangguan-gangguan masih tetap ada setiap harinya. Seperti suara anak kecil, orang berjalan tapi sepertinya kakinya diseret, orang menyapu dini hari, dan masih banyak lagi. Saking sudah terbiasanya mendengar itu, kita hiraukan daripada dipikir bisa bikin sakit kepala. Hampir 3 minggu kita di situ, dan sepertinya penghuni sana masih belum mau menerima kita. Ketika malam datang, suasana begitu mencekam, baik dari warganya yang tertutup sampai penghuni-penghuni yang lain. Pagi hari, aku dan Rika akan menemui Pak Carik di kelurahan untuk membicarakan tentang proker plang yang tidak boleh memakai kayu itu. Aku mengajak Rika karena dia sangat lihai dalam berbicara. Kami menaiki motor, lalu melewati turunan. Setelah melewati turunan itu, di samping kanan jalan terlihat ada pohon yang sangat besar. Posisi pohon itu agak masuk ke dalam gang, tapi karena ukurannya yang sangat besar, jadi dari jalan kelihatan jelas. Jika kita masuk ke dalam gang dan melewati pohon itu, maka akan menemukan dusun Ronce. Dik, cepet, suruh Rika. Kenapa? Tanya aku. Nggak apa-apa, cepat, pinta Rika. Sampai di kelurahan aman, Rika juga biasa saja. Dia tidak menunjukkan sikap aneh. Selesai bertemu dengan Pak Carik, kami berdua langsung pulang melewati jalan yang sampingnya ada pohon besar itu. Sesampainya di posko, kita istirahat, dan malamnya akan ada rapat. Malam setelah Isya, kita rapat membahas proker pelang penunjuk arah. Selesai membahas proker, Rika ingin bercerita. Teman-teman, aku mau bicara ya, ucap Rika. Rik, udah dibilang dari kemarin, kalau mau ngomong ya tinggal ngomong aja, sahut Malik. Kalian tahu kan kalau mau ke dusun Ronce ada pohon besar sekali. Rika mulai bercerita. Iya Rik, kenapa? Tambah Malik. Nah, di depan pohon besar itu ada hutan. Di hutannya itu ada kerajaan gaib. Semua ada di situ. Mau wujud apa aja ada. Aku tadi gak sengaja ngelihat ke arah sana, jelas Rika. Oh, ketika kamu nyuruh aku cepet pas naik motor, tanyaku. Iya, di sana daerah keramat. Kalau lewat harus klakson ya semuanya. Pokoknya jangan ngawur, tambah Rika. Oke Rik, jawab Asti mewakili jawaban kami semua. Entah apa yang kami dapat selepas KKN, yang penuh dengan kemistisan tempat ini. Aku berharap semoga KKN cepat selesai dan bisa tidur di kasur empukku. Yang terpenting sekarang adalah prokerku berjalan lancar. Warga senang, Pak Bayan senang, dan nilaiku mata kuliah ini mendapat A. Budaya KKN adalah mengunjungi posko-posko teman yang lain. Aku lumayan sering ke dusun Melati, menemui temanku, dan mencari-cari siapa tahu ada yang cantik.
Rika dan Mia berpamitan mau ke dusun Ronce, menemui temannya yang bernama Nia. Sepulang dari dusun Ronce, Rika menemui aku ketika aku sedang ngopi di teras. Ternyata yang mengerikan bukan hanya kelompoknya kita, Dik. Rika memulai pembicaraan denganku. Poskonya Nia rumahnya juga angker, jadi dapurnya mereka itu dekat sama sumur. Terus di sana ada suara seperti orang mainan batu lama banget, dan semuanya dengar. Mereka baru rapat posisinya. Terus suara itu muncul. Cerita Rika padaku. Tapi enggak separah punya kita kan? Tanyaku. Enggak, Dik. Tapi ternyata ya ada kelompok lain yang digangguin. Balas Rika. Ya namanya juga rumah. Pasti saja ada penghuninya. Menurutku wajar sih. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Karena ya memang itu daerah mereka. Pikirku seperti itu. Pagi hari, aku izin kepada Malik untuk ke kota membeli bahan-bahan pelang petunjuk arah bersama Ivan. Sampai di rumah, aku menceritakan semuanya kepada bapak. Dari hari pertama sampai hari aku pulang, ku ceritakan semuanya. Bapak tidak memberi solusi apa-apa, hanya berpesan. Sing empan, papan le. Yang artinya adalah, kita harus tahu tempat. Rencanaku dan Ivan, setelah selesai membeli barang-barang mau menginap di rumahku 1 hari. Baru besoknya kembali ke posko. Tapi baru saja selesai menceritakan pengalamanku kepada bapak, HP-ku berbunyi. Rika menelponku berulang kali. Aku angkat teleponnya dan Rika sudah membabi buta menyuruhku segera balik ke posko hari ini juga. Dia tidak mengatakan apa-apa dan kenapa menyuruhku pulang padahal rumahku dengan kota T perjalanannya hampir 3 jam. Aku bergegas memberesi, pamit bapak dan segera kembali ke posko. Aku tidak tahu akan kudapati apa setelah aku sampai di posko. Sekitar pukul 8 malam, aku sampai di posko dan Rika langsung menarikku ke teras. Dengan muka yang sangat serius, dia menceritakan kejadian ketika aku pulang. Anak kecil yang menindihiku sudah berani iseng, kata Rika. Ngapain dia? Tanyaku. Sudah berani menampakkan diri. Padahal pas kamu di posko dia gak berani. Cuma pas aku ketindihan itu, terus ini pas kamu balik dia menjauh lagi. Jelas Rika. Berarti gak apa-apa kan sekarang? Udah ditenangin dulu Rik. Aku udah di sini. Kataku menenangkan Rika, yang sepertinya sudah mulai stres dengan keadaan yang semakin memburuk. Di lain hari ketika pukul 9 malam aku ingin membuat kopi. Aku saat KKN sengaja membawa heater bertujuan untuk memasak air di kamar supaya lebih praktis saja. Aku memasak air. Ketika airnya sudah matang baru sadar kalau belum mengambil gelas di dapur. Aku berjalan ke dapur dan mengambil gelas. Ternyata Mia sedang mandi di kamar mandi 1. Iya, Mia memang gemar sekali mandi di malam hari. Dia mandi bisa berkali-kali karena badannya mudah berkeringat. Baru mengambil gelas dan sendok dari tempatnya, listrik padam. Yang matiin lampu siapa ya? Teriak Mia dari dalam kamar mandi. Mati lampu, jawabku. Dik, Andika, itu kamu. Ngapain? Tanya Mia. Ambil gelas Mi. Mandi ya jam segini kamu tuh rematik nanti. Jawabku sambil jalan menuju ke kamar. Aku masuk kamar lalu membuat kopi. Setelah kopiku jadi, aku duduk di ruang tamu bersama teman-teman yang lain. Tak lama kemudian, Mia datang. Loh Dik, cepat sekali sudah sampai sini, tanya Mia padaku. Aku dari tadi di sini Mi, dari ambil gelas tadi, jawabku heran. Kamu tadi mengajakku ngobrol kan? Tanya Mia seperti menaruh curiga padaku. Iya, bercandain kamu terus pergi aku, jawabku kembali. Enggak Dik,
Aku ngobrol sama kamu sampai aku selesai mandi kok. Jelas Rika terheran-heran. Enggak Mi, seingatku terakhir aku ngomong itu cuma ngomong mandi kok jam segini. Habis itu aku jalan ke kamar terus ke ruang tamu. Jelasku pada Mia. Enggak Dik, bantah Mia. Tanya anak-anak kalau nggak percaya Mi, sahutku. Iya Mi, udah dari tadi Andika di sini, kata Malik. Terus yang kuajak ngobrol tadi siapa? Astagfirullah ya Allah. Siapa ya Allah? Ucap Mia. Seketika Mia menangis histeris. Di sini Mia sangat ketakutan, sehingga membuat kita bingung harus bagaimana. Mungkin ini kali pertamanya mengalami hal seperti ini. Aku ke teras lalu menyulut rokok, agar bisa berpikir jernih. Sebenarnya aku juga menghindari Mia, biarkan saja teman cewek yang mengurusinya. Gangguan-gangguan ini terus muncul. Kali ini ditambah dengan suara ketukan pintu yang sangat keras. Benda-benda berjatuhan tanpa tahu penyebabnya, dan masih banyak lagi. Selang 4 hari, anak kecil itu kembali menampakkan wujudnya. Pagi menuju siang hari, Ivan belum bangun, padahal hari itu dia ada proker. Rika membangunkannya agar tidak terlambat mempersiapkan peralatan prokernya. Saat Rika keluar dari kamar cowok, tiba-tiba anak kecil itu berlari menembus tembok berulang kali. Rika sangat shock, sungguh sangat di luar nalar. Rika memang sangat kuat pada saat itu. Ia tak ingin satu di antara kita menjadi penakut. Banyak yang disembunyikannya dari kami. Kata Rika pun, dia hanya bisa bercerita denganku, karena aku dan dia satu frekuensi. Aku tak tahu apa maksudnya. Yang terpenting bagiku, jiwa 5 temanku tidak ada yang terguncang. Malam pun tiba. Kami ada rapat besar di rumah Pak Bayan. Aku tipe orang kalau di kamar mandi lama. Buang air besar dulu lalu mandi. Ya sekitar 1 jam lah kalau dihitung. Teman-temanku meninggalkanku di posko karena jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah selesai mandi, aku menyusul mereka dengan berjalan kaki. Kalau mau sampai ke rumahnya Pak Bayan, pasti melewati masjid. Nah, di samping masjid itu ada rumah yang sedang dalam tahap pembangunan. Banyak sekali material, kayu-kayu serta pintu dan jendela yang disandarkan di pinggir jalan. Untuk mengurangi rasa takut, aku bernyanyi sepanjang jalan. Saat sudah melewati senderan pintu-pintu itu, tiba-tiba brak! Suaranya seperti pintu digebrak dengan sangat keras. Kali ini aku sendiri, tanpa teman satupun. Saat itu, aku tanpa berpikir langsung mengucapkan satu kalimat. Aku tidak akan mengganggumu, jadi kamu jangan menggangguku, ucapku. Tanpa menoleh, aku tetap melanjutkan perjalananku ke rumah Pak Bayan. Tak ada yang kuberitahu tentang hal ini. Tidak penting juga untuk mereka mengetahuinya. Selesai rapat, kita pulang. Alhamdulillahnya perjalanan pulang ke rumah Pak Bambang aman-aman saja. Mungkin karena kita ramean. Berganti hari ketika aku mandi di kamar mandi satu yang depannya ada sumur itu. Ritual pertamaku adalah buang air besar. Aku membawa HP untuk menonton YouTube supaya tidak sepi-sepi banget. Dari depan pintu aku merasa bahwa ada orang di sana sedang menari-nari, melompat-lompat. Tingkahnya sama seperti Rika. Ku biarkan saja. Mungkin dia sedang masak mie dengan membayangkan artis Korea yang penuh dengan koreo. Sampai lama sekali dia menari-nari di situ. Aku sangat yakin bahwa itu Rika. Yang biasanya bertingkah seperti itu hanya dia. Awas saja nanti,
Kalau selesai mandi, kumarahi kau Rik, karena sudah mengganggu konsentrasiku. Gumamku dalam hati. Selesai mandi, aku menghampiri teman-teman yang sedang nonton TV. Jangan coba menakut-nakutiku, ucapku tegas kepada mereka semua. Karena mereka kaget, sontak pandangan mereka tertuju ke arahku dengan muka terheran-heran. Kuulangi sekali lagi pernyataanku itu. Kamu kenapa, Dik? Baru saja keluar kok marah-marah? Tanya Rika. Kamu tadi lompat-lompat di depan pintuku kenapa? Balasku pada Rika karena sangat kesal. Aku? Tanya Rika kembali. Siapa lagi yang banyak tingkah kalau enggak kamu? Sahutku. Dik, aku dari tadi sama anak-anak di depan TV dan aku enggak ke dapur loh, bantah Rika. Terus yang lompat-lompat di depanku tadi siapa? Ucapku lirih. Tak ada yang berani menjawab pertanyaanku ini. Teman-temanku hanya saling memandang satu sama lain, merapatkan pegangan mereka. Rika langsung mengalihkan pembicaraan sedangkan aku ke kamar untuk ganti baju. Selesai ganti baju, aku ke teras sembari menghisap rokok yang kupadukan dengan secangkir kopi panas. Rika mendatangiku lalu duduk di sampingku. Itu alasanku kenapa aku gak pernah mau mandi di kamar mandi satu, jelas Rika. Maksudmu? Tanyaku penasaran. Yang sukanya melompat-lompat apa? Tanya Rika padaku memberikan sebuah clue. Hah? Po? Kataku. Gak usah disebutkan. Tahu kan? Rika memotong omonganku. Astagfirullah. 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 Sabuku. Karena aku sangat muak dengan perhantuan yang ada di rumah ini. Aku ikut berkumpul dengan pemuda pada malam harinya. Aku mencoba mengakrabi pemuda dengan cara ikut berkumpul atau membantu mereka ketika ada hajatan dan lain-lain. Tujuanku supaya anak KKN ada proker mereka bisa diajak kerjasama. Kejadian yang kualami tadi siang membuatku bad mood. Seharian, aku hanya diam saja. Dan sekitar pukul 8 malam, aku ke rumah salah satu pemuda, yaitu base campnya mereka. Pukul 11 malam, aku baru pulang. Kumasukkan motor ke dalam garasi. Lalu aku menghampiri teman-temanku yang duduk di ruang tamu. Mereka hanya menatapku serius. Kita dari tadi enggak gerak, diam di sini. Ketika baru nonton TV, ada yang nyakar jendela dari arah luar. Kita langsung duduk di sini. Jelas Rika dengan muka yang sudah sangat jelek. Aku tidak menjawab perkataan Rika barusan karena perutku sudah meronta-ronta. Ku tinggal mereka di ruang tamu dan aku berjalan menuju dapur. Saat menuju dapur, ada suara sendok yang dipukulkan ke piring. Ah, mungkin Pak Bambang baru mau makan malam, pikirku. Sesampainya di dapur, tidak kutemui siapapun di sana. Aku hanya melihat meja makan berantakan dan magicom yang menganga. Kali ini aku benar-benar kecewa dengan teman-temanku. Kok bisa dapur sampai sekotor itu dan membiarkan magicom terbuka? Kowe iki wis do gede, tak mikir. Magicom dibuka ya segone rak panas. Ngentek-ngentek listrik. Kalian itu udah besar, nggak mikir. Magicom dibuka ya nasinya nggak panas. Bisa-bisin listrik. Bentakku kepada mereka. Astagfirullah. Demi Allah, belum ada yang makan, Dik. Kita dari jam 8 sampai jam 11 malam duduk di sini. Jelas Asti. Nah, terus di sini nafsu makanku hilang. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku tadi mau makan. Baru sampai dapur, belum jadi ambil apa-apa. Ada yang ngetuk jendela dapur
Terus aku lari ikut anak-anak nonton TV. Jelas Mia padaku. Karena saking penasarannya, kami berenam memutuskan untuk menengok dapur. Saat kami sampai dapur, centong nasi berada di antara tutup magicom dan badannya. Padahal saat kulihat tadi magicom benar-benar terbuka lebar. Apalagi ini, ya Allah. Kejadian di dapur ini membuat aku dan teman-temanku sekarang kalau makan selalu bersama. Tidak boleh ada yang kelewatan pokoknya. Makan bareng, selesai juga harus bareng. Situasi dapur dan kamar mandi yang semakin tidak bisa diprediksi ini membuat kami semua tidak berani mencuci pakaian. Akhirnya dengan kami memutuskan untuk laundry saja. Tugas untuk mengambil laundry adalah Rika dan Asti. Jarak tempat laundry ke posko lumayan jauh, jadi harus menggunakan kendaraan. Hanya ada satu jalan untuk sampai di tempat laundry. Jalan ini bakal melewati hutan, melewati satu dusun, lalu melewati 3 kuburan baru bertemu jalan raya. Asti dan Rika berangkat dengan aman. Akan tetapi, kata Rika, ketika mereka melewati kuburan, tak sengaja Rika melihat kuntilanak sedang duduk di tembok kuburan. Mereka berdua sudah melewati kuburan itu. Rika iseng melihat kesepian, ternyata kuntilanaknya sudah tidak ada di tembok, melainkan dia terbang mengikuti mereka sampai ke posko. Kuntilanak ada di depan posko sampai kira-kira jam 5 sore baru dia pergi.